Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dayariana dari BKI kelas 4A akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal UTS metodologi dakwah. Soal yang pertama yaitu pengertian dakwah sebagai aktivitas dan sebagai ilmu. Dakwah sebagai aktivitas memiliki dua sudut pandang, yaitu dilihat dari sisi naluriah dan praktik. Dakwah dari sisi naluriah, itu secara naluri seseorang ingin menyampaikan dakwah, dan keinginan tersebut timbul langsung dari dalam hatinya. Kemudian dakwah dilihat dari sisi praktik, bahwa dakwah tersebut disampaikan oleh seseorang karena adanya sebuah tuntutan profesi atau hanya sebatas praktisi saja. Kemudian dakwah sebagai ilmu juga dipandang memiliki dua sisi, yaitu sebagai teori dan sebagai praktik. Dakwah dilihat dari sisi teori, bahwa dakwah itu dikembangkan menjadi ilmu dakwah, dan ilmu dakwah itu dikembangkan berdasarkan perkembangan zaman. Lalu para praktisi dakwah juga menciptakan teori-teori baru yang relevan dengan dakwah. Kemudian dakwah dilihat dari sisi praktik, bahwa ilmu dakwah tersebut dipraktikkan atau dalam kata lain diujikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian soal nomor 1 mengenai peta konsep metodologi dakwah. Metodologi dakwah terdiri dari pengertian, ruang lingkup, sumber, pendekatan, tujuan, dan bentuk-bentuk metodologi dakwah. Yang pertama adalah pengertian, bahwa metodologi dakwah adalah suatu ilmu tentang cara-cara yang diterapkan oleh dai dalam menyebarkan ajaran Islam melalui kaidah dan prosedur tertentu. Adapun ruang lingkup metodologi dakwah terdiri dari dakwah bilisan, yaitu dakwah yang dilakukan dengan berkomunikasi langsung antara dai dan mad'u. Yang kedua yaitu dakwah bi kitabah, yaitu dakwah yang melalui tulisan, dan dakwah bihal, yaitu dakwah dengan pembangunan dan pengembangan masyarakat Islam. Kemudian sumber memperoleh metodologi dakwah itu bersumber diantaranya dari Al-Quran dan Sunnah, di mana kedua sumber ini merupakan sumber pokok bagi umat Islam. Selanjutnya itu berasal dari sejarah para sahabat Nabi, karena mereka dianggap cukup memberikan contoh yang baik dan lebih paham mengenai ajaran Islam. Selanjutnya itu bersumber dari para pendapat para ahli seperti mufasir, yaitu ahli dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, muhadisin, yaitu orang yang ahli dalam mengkaji hadis Nabi, dan fuqaha, yaitu orang yang ahli dalam menggali hukum-hukum Islam. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam metodologi dakwah terdiri dari istiqro, istinbat, dan istibas. Istiqro itu yaitu memperoleh ilmu dakwah yang berasal dari hasil penelitian, kemudian dikembangkan menjadi metode. Yang kedua itu istinbat, yaitu mempelajari ilmu dakwah yang dengan menyimpulkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu dari istinbat, yaitu mempelajari ilmu dakwah dengan menggunakan ilmu lain sebagai ilmu bantu. Adapun tujuan dari metodologi dakwah itu sendiri yaitu untuk memberikan rumusan dan pengetahuan tentang metodologi dakwah yang dapat digunakan dalam proses dakwah sehingga memperoleh keberhasilan secara efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu bentuk-bentuk metodologi dakwah, yaitu diantaranya sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 125, diantaranya yaitu bil hikmah, yaitu dakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi dengan menitik beratkan kepada kemampuan mad'u. Yang kedua yaitu ada mu'izoh hasanah, yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada mad'u. Dan yang terakhir yaitu dengan mujadalah, yaitu bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang baik tanpa adanya tekanan atau menjelekan mad'u. Selanjutnya yaitu mengenai ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan menyebutkan kata dakwah secara eksplisit. Di antaranya yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 125.
Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa lamu biman dhalla an sabili wa huwa lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya, Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dia mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kemudian, Quran Surat Al-Fusilat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kemudian kata dakwah juga terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 104, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 173, dan Quran Surat Al-Hajj ayat 67. Kemudian yaitu soal nomor 7. Perbedaan mendasar antara ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan ilmu tabligh. Seperti yang kita ketahui bahwa ketiga ilmu tersebut memiliki pengertiannya masing-masing. Oleh karena itu, terdapat perbedaan di antara ketiganya. Perbedaan dari ketiga ilmu tersebut yaitu terletak pada isi pesan dan konteksnya. Misalnya, dalam ilmu komunikasi yaitu bersifat netral, sedangkan dalam ilmu dakwah isi pesannya itu mengandung keteladanan. Jadi, dai itu tidak hanya sebatas komunikator, namun juga motivator dan contoh. Dengan demikian, dai dituntut untuk sinkron antara apa yang ia sampaikan dengan apa yang ia lakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu terdapat juga perbedaan dari segi komunikatornya. Dalam komunikasi, komunikator itu semua orang, sedangkan dalam dakwah, komunikatornya itu mereka yang memiliki profesi atau hanya memfokuskan dirinya dalam menyebarkan ajaran Islam. Lalu perbedaan dengan tabligh, bahwa tabligh merupakan bagian dari ilmu dakwah dan pelakunya itu disebut mubaligh, dan sasarannya itu bersifat umum atau memuat masyarakat luas agar mereka mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh dai tersebut. Soal yang terakhir yaitu mengenai unsur-unsur dakwah. Unsur dakwah terdiri dari 7 unsur. Yang pertama yaitu dai atau subjek dakwah, yaitu orang yang melaksanakan proses dakwah baik secara lisan, tulisan, perbuatan, baik secara individu, kelompok ataupun lembaga. Dai disebut juga mubaligh atau orang yang menyampaikan ajaran Islam. Yang kedua adalah mad'u atau objek dakwah, yaitu orang yang menjadi sasaran dakwah baik secara individu, kelompok, baik beragama Islam ataupun manusia secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu madah atau materi dakwah, yaitu isi atau muatan pesan yang disampaikan kepada mad'u. Madah ini terdiri dari akidah, syariah, muamalah, dan akhlak. Yang keempat yaitu wasilah atau media dakwah, yaitu suatu alat atau sarana yang digunakan dai dalam menyampaikan ajaran Islam. Yang kelima yaitu thoriqoh atau metode dakwah, itu cara-cara yang digunakan dai dalam menyampaikan dakwah kepada mad'u. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, bahwa dakwah itu dengan hikmah, mau'izah, dan mujadalah. Dan yang keenam yaitu atsor atau umpan balik mad'u terhadap proses dakwah yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu medan dakwah, yaitu suatu tempat di mana dakwah itu berlangsung. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.